Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D dengan mata kuliah perpajakan. Kali ini dengan ujian setengah semester ini saya mengambil materi pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya. Digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Selanjutnya unsur-unsur pajak. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi budgetrain. Pajak sebagian sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguler. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Yang kedua, syarat yuridis. Yang ketiga, syarat ekonomis. Yang keempat, syarat finansial. Yang kelima, sistem pemungutan harus sederhana. Selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. Stelsel pajak. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sebagai pengumutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kedua, stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran. Awal tahun dihitung berdasarkan anggapan akhir tahun sesuai dengan penghasilan sesungguhnya diterima. Apabila kurang WP, harus menambah atau mengambil lebih dikembalikan. Selanjutnya, asal pemungutan pajak. Yang pertama, ada asas domisili. Asas domisili negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang tertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi WP dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang
bersumber dan wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus atau menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. Yang kedua ada Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besar pajak yang terhutang. Yang ketiga, Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan WP, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh WP. Pengkelompokan pajak menurut golongannya. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul oleh sendiri, wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPh. Yang B, pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPN. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.